Ini adalah sebuah soto yang ada di tengah-tengah rumah bersejarah. Buah soto yang rasanya itu hambar. Yo yo, wadak nih maters, welcome back. Video kali ini gue lagi jalan-jalan di Jakarta. Dan pas pulang dari gue CFD di tengah-tengah Jakarta, gue rencananya mau mampir dulu ke rumah bersejarah. Sebuah rumah bersejarah yang isinya ada sebuah lukisan yang konon katanya merupakan rumah dari seorang mayor. Tapi pas gue ngeliat ke sampingnya itu ada sebuah soto Makassar. Ya gue lupa ngejelasin ke kalian kalau misalkan ini nama rumahnya Chandra Naya. Tapi pas gue masuk dan melihat sotonya, tulisannya close bang, dan ternyata mereka tuh punya dua pintu, satu tulisannya open dan yang satu tulisannya close. Ngerti lagi dah, gue ngakak banget dah. Ya udah gue masukin aja yang opennya, soalnya kalau misalkan yang bagian close itu memang gak bisa kunci, itu gak bisa masuk. Pas gue masuk, gue langsung ngeliat karyawannya yang gue lihat memang kayaknya kerja udah lama deh. Dan suasananya jujur aja ya, kebanyakan tuh yang makan di sini tuh sebuah keluarga, dan kebanyakan tuh generasi-generasi yang udah old lah ya. Ini kalian lihat sendiri mejanya, ini gue nggak tahu ini sebuah kayu yang digabungin satu atau gimana. Dan seperti biasanya semua restoran legend pasti ngejualin obat kayak gini. Jujur gue nggak tahu itu obat manjur atau enggak. Kalau misalkan memang manjur, coba jelasin aja dah di kolom komentar. Samping-sampingnya juga gue ngeliat ada kayak poster-poster modern, mungkin ya anaknya kali ya, atau misalkan memang marketing barunya. Dan ini dia sebuah menunya. Ini simple, cuma satu aja, dan gue paling tertarik sama kuah free refill tuh kali. Dan gue ngeliat sebelah kanan gue ada beberapa kondimen. Kondimen yang pertama ya seperti kondimen pada Indonesia umumnya, adalah cabai. Kondimen kedua yang gue lihat adalah, gue bingung sebenarnya. Nih, kalian lihat aja pas gue buka, gue tuh bingung ini tuh garam atau micin. Tapi pas gue raba-raba dan gue cicipi dikit, ternyata itu adalah garam. Ada juga ya kecap manis. Proses pembuatannya itu mereka simple banget, dan gue yakin mereka ini bakal konsisten sampai kapanpun juga. Kenapa? Karena mereka cuma butuh daging dan sebuah kuah yang udah jadi tinggal disiramin aja. Dan ini dia, kalian juga bisa milih, kalian tuh pengen pilih pakai nasi atau pakai lontong. Ini adalah pilihan dari lontongnya itu. Dan dari kelihatannya sendiri, dari perawakannya, wah lontongnya cantik banget, lihat mengkilap-kilap kayak gitu. Apa ini namanya? Ini kupat itu. Pas datang sebuah es teh tawarnya, gue cobain aja langsung. Rasanya beneran teh beneran dengan rasa pahit yang lo minta. Dan ini dia, waduh, soto daging babat dengan harga Rp45.000. Mendapatkan sebuah soto, kuahnya berwarna kayak kecoklatan gitu, ke arah lebih hitam kayak coklat yang rada tua. Jujur aja ya, gue kalau misalkan udah ketemu restoran legend kayak gini, gue berekspektasi sangat tinggi sih. Dan pas gue aduk-aduk kuahnya, gila, dagingnya coy gede-gede banget. Kebetulan ini gue pesen daging dan babat. Apa gue nggak cobain semua ya, karena YouTube gue belum monet mungkin. Nanti lah ya, kalau misalkan YouTube gue udah monet, udah bisa dapat sedikit uang, gue baru mungkin coba-coba yang lain-lain lebih banyak lah ya. Kita langsung aja cobain dulu kuahnya, rasanya kayak gimana. Damn bro, sumpah. Ini pertama kali gue nyobain sebuah soto, rasanya tuh bener-bener hambar, nggak ada rasanya sama sekali, sumpah beneran. Lu kalian cobain aja, lu kesini sotonya beneran hambar, kagak ada rasa apa-apa. Terus pemikiran gue yang pertama adalah gue langsung tambahin aja garam sebanyak mungkin, ya karena rasanya hambar lah ya. Ini bener-bener hambar doang sebenarnya, kayak misalkan soto dicampur dengan bumbu-bumbu herbalnya ya. Menurut gue ini kayak soto yang sedikit rada berbumbu herbal gitu. Udah gue tambahin kan dengan garam-garamnya itu, tapi pas gue cobain, sumpah bro, asli rasanya tuh masih kayak kurang ada manisnya. Makanya gue tambahin kecap manis. Jadi kayak ini soto tuh kalian berekreasi sendiri. Kalian mau tambahin manis terserah kalian, mau tambahin asin terserah kalian. Dan memang mereka ngasihnya benar-benar polusan ya, tanpa ada micin, tanpa ada apa-apa pun. Ini gue bakal nge-review sebuah nasi putih yang harganya Rp10.000. Jujur sih, ini nasi putihnya lumayan gede juga, tinggi juga. Dan tipe dari nasi putihnya ini, di dalamnya itu masih merekat dengan satu sama lainnya. Ini kalau misalkan dikuahin, luarnya aja yang berkuah. Gue langsung mau cobain aja rasa dari babatnya. Babat sebuah soto legend. Rasa dari babatnya itu memang mereka bener-bener jago ngolah babat sih, jujur aja. Karena memang rasa dari babat itu gak ada bau-baunya sama sekali, men. Dan ditambahin dengan sebuah sambalnya itu. Biasanya kalau misalkan sambal soto itu kan cair ya. Kalau mereka tuh tipenya tuh sebuah sambal yang kental seperti ini. Dan pedasnya itu pas, gak terlalu kepedesan kayak pada biasanya. Dan ini dia sebuah dagingnya, cobain aja. Jujur ya bro, dagingnya itu memang sebenarnya dia tuh bercampur dengan lemaknya. Jadi bawahnya itu ada daging dan atasnya itu ada lemak. Jadi hitungannya seperti daging dan lemak. Tapi entah kenapa gue tuh suka yang kayak gitu. Nah, ada perpaduan dari kenyal-kenyalnya. Dan daging ini bener, gue jujur aja ke kalian semua, kalau dagingnya itu benar-benar empuk. Buah soto yang perpaduan legend banget. Kalian jujur, kalian harus ngeracik sendiri sih. Dan ini mereka itu tanpa micin. Gue yakin ini tuh kalau misalkan kalian mungkin generasi yang lebih old, suka banget sama soto ini. Karena memang ini kayak soto yang rada sehat gitu. Apalagi kalau misalkan kalian nggak tambahin garam, nggak tambahin kecap manis, sesehat apa coba soto ini. Overall gue suka banget dan enak banget untuk makan di sini. Gokil.
Gua kan sebenarnya ngeliat sebuah poster yang isinya namanya adalah es pisang hijau. Harganya 28.000 dan mendapatkan sebuah es yang dilamuri dengan warna merah-merahnya itu ditambah dengan putih-putih yang seperti ini di bawahnya. Dan sebenarnya es pisang hijaunya dia rada ngumpet gitu di dalam, dan ini dia sebuah es pisang hijaunya. Langsung aja dicoba rasa es pisang hijau kayak gimana. Hui, rasa dari es pisang hijaunya itu memiliki tekstur yang sangat sempurna. Kayak luarnya itu sedikit chewy dan di dalam itu keluar rasa manis dari pisang. Dan untuk esnya itu sendiri, jujur memang rasa itu nggak ada kemanisan sama sekali, cuy. Biasanya tuh kalau misalkan es kayak gini kan memang mereka itu dominan rasa manis yang luar biasa ya. Sampai kadang gue nggak bisa makan gitu. Tapi untuk ini manisnya itu pas banget. Jadi ya kalau misalkan bisa dibilang ya, kalau misalkan kalian makan ini ya lumayan sedikit berdosa karena memang manis-manis, cuman nggak terlalu berdosa banget lah ya, soalnya nggak begitu manis. Dan yang paling gokilnya lagi, gue pikir tuh es tehnya nggak refill kan, ternyata ini refill. Jadi kalian bisa refill es teh tawar sepuasnya sampai kalian mabuk es teh tawar.